Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, Anda pasti familiar dengan tokoh komik Marvel atau Star Wars ya. Ini tokoh superhero ini memang sering hadir pada kartun atau film-film di bioskop tentunya. Tapi siapa sangka kalau penulisnya adalah komikus asal Bandung loh. Seperti apa? Berikut kita lihat liputannya. Adalah Aryo Anindito, salah satu putra bangsa yang mengharumkan tanah air. Ia ditunjuk untuk menggarap proyek komik terbaru Marvel dan Star Wars. Namanya sudah terpampang sejak tahun 2014 sebagai penulis dan tim Star Wars yang cabangnya berada di California, Amerika Serikat. Sejak usia 6 tahun, pria kelahiran Bandung ini memiliki hobi menggambar dan mencintai dunia komik. Sehingga ia bercita-cita sebagai komikus. Setelah lulus kuliah, sarjana arsitektur ini kemudian sebagai freelancer di perusahaan lokal. Karena sering diunggah di internet, hasil karyanya berhasil mencuri perhatian agen pencari bakat dari Italia. Kemudian, Aryo diberi kepercayaan menggarap proyek komik keluaran DC Comics. Nah, dari situlah nama Aryo terdengar sampai ke tim Marvel Comics. Setelah 3 tahun bergelut sebagai penciler di Marvel, ia merambah di bagian storyline komik edisi spesial tentang Kapten Amerika berjudul Secret Empire. Tak hanya itu, Aryo juga terlibat dalam proyek Star Wars The High Republic. Saat ini, ia telah menghasilkan 30 karya komik. Itu dia pemirsa. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang komikus asal Bandung yang mendunia ini, kita sudah terhubung langsung nih dengan Mas Aryo Anindito. Halo, selamat pagi Mas Aryo. Halo, selamat pagi Mbak Julita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Oke, Mas Aryo, ini proyek yang lagi dikerjakan sekarang. Kita pengen tahu apa? Masih Star Wars The High Republic volume 2. Awalnya itu adalah sering upload ya hasil karyanya, kemudian dihubungi sama perusahaan asal Italia gitu. Terus sampai ke Marvel Agency. Itu gimana ceritanya? Iya, jadi via agency itu dia suatu hari bilang bahwa Marvel tertarik untuk meng-hire aku sebagai salah satu komikusnya. Nah, dari situ terus aku diminta untuk melakukan tes dulu, bikin gambar 5 halaman komik dari skrip yang udah dikasih, ditentukan, lalu dari situ ya udah dilihat kemampuanku untuk bikin storytelling, untuk bikin cerita, untuk menggambar. Di situ dinilai sudut pandangnya, ekspresinya segala macam. Akhirnya ketika saya kumpulkan, Marvel suka dan ya udah itu dari tahun 2014 dan sampai sekarang saya masih di Marvel. Biasa, karena kita selalu ada Kapten Amerika dan segala macam, itu pasti buru-buru pengen nonton. Ternyata orang di balik layar itu ada di sini loh, orang Indonesia gitu loh, Mas Aryo dari Bandung gitu. Mas Aryo mungkin bisa diceritakan ini hobi menggambar itu udah sejak kapan? Dari masih kecil banget Mbak Julita, mungkin dari ya itu tadi sesuai dengan yang di klip tadi, dari umur 6 tahun aku udah suka oret-oret, dan setelah itu kemanapun aku pergi selalu bawa sketchbook, buku gambar, selalu bawa pensil, selalu bawa penghapus. Jadi memang udah dari kecil banget sampai sekarang pun masih terus gambar gitu. Sebagai profesional malah sekarang. Jadi peralihan dari hobi kemudian jadi komikus yang secara profesional dibayar begitu, itu sejak kapan? Itu mulainya sebenarnya setelah aku lulus kuliah tahun 2007 itu langsung, kan aku kuliahnya arsitektur, tapi aku ketika lulus aku langsung kerja sebagai komikus. Itu udah mulai profesional tuh 2008 lah, 2008 komiknya terbit. Tapi untuk penerbit luar negeri aku baru profesional itu tahun 2012, aku kerja untuk DC Comics dulu. Tapi karena saat itu aku masih kontrak di biro advertising, jadi aku cuman bisa bikin 2 buku, lalu benar-benar fokus jadi komikus itu aku keluar dari advertising 2013, ya 2014 baru sama Marvel sampai sekarang. Jadi kalau dibilang kapan mulainya ya mungkin 2012 itu sama DC gitu. 2012 dimulai dari DC Comics. Nah, Mas Aryo, Iya. apa sih rasanya bekerja di sebuah perusahaan animasi
bisa dibilang terbesar ya di dunia itu seperti apa? Iya. Rasanya kayak mimpi karena dulu waktu kecil aku kan nonton film kartun X-Men, aku nonton film kartun Batman segala macam. Terus kerjaanku kalau di kelas tuh aku suka gambar-gambar karakter-karakter itu di belakang buku tulis, terus ketahuan sama guru dimarahin gitu. Jadi ketika sekarang aku akhirnya gambar komik karakter itu di komik aslinya tuh rasanya kayak mimpi, mimpi jadi kenyataan gitu. Jadi seneng banget, bersyukur banget dan sangat menikmati kerjaan saya saat ini gitu. Oke, kalau kita bandingkan ya bagaimana level komikus kita dan juga perkembangan animasi Indonesia itu sebenarnya di mana sih posisinya di level dunia itu seperti apa sih Mas Aryo? Iya, komikus Indonesia sih nggak kalah ya sama komikus di seluruh dunia karena saya dan teman-teman saya udah bisa kerja buat Marvel sama DC itu kan tandanya kita secara skill nggak kalah sama sekali gitu karena kalau dipikirkan, kalau dibayangkan yang pingin kerja buat Marvel sama DC di seluruh dunia tuh pasti banyak banget. Mungkin ada ribuan jumlahnya komikus-komikus yang pengen kerja buat Marvel sama DC. Tapi saya dan beberapa teman-teman saya yang lain, orang Indonesia juga bisa mengerjakan komik Marvel sama DC kan artinya skill kita sebenarnya nggak kalah sama sekali. Bahkan menurutku dari segi budaya kita selalu menang karena kita punya banyak sekali budaya, kita kaya banget, kita punya macam-macam kebudayaan dari segala macam provinsi yang ada di Indonesia. Jadi dari sisi budaya seharusnya kita menang Jadi gitu. banyak referensi gitu sebenarnya dengan budaya kita yang ada gitu ya Mas Aryo. Benar, banyak yang bisa digali. Iya, yang bikin penasaran itu ketika membuat sebuah karakter superhero itu beneran hanya pemikiran satu orang kah atau berbagai pemikiran kemudian dijadikan menjadi satu superhero. Ini masih menjadi misteri mungkin buat banyak orang. Untuk penciptaan karakter itu sebenarnya kita untuk saat ini sih pasti keroyokan. Jadi kayak misalnya aku ngedesain karakter Star Wars itu penulisnya atau pembuat konsepnya akan membuat karakterisasinya dia seperti apa. Misalnya dia itu laki-laki atau perempuan, terus dia jadi dari jenis alien apa kalau di Star Wars, terus dia warnanya apa misalnya, atau bukan warnanya deh, tapi lebih kayak karakteristiknya, sifatnya kayak gimana. Nah, nanti aku yang bertugas untuk menggarap visualnya. Jadi aku yang bikin ya itu tadi dia warnanya gimana, bentuknya gimana, bajunya seperti apa gitu. Jadi kita kolaborasi semuanya. Sekarang saatnya kolaborasi gitu. Oke, karena sebenarnya sudah pernah bergabung sama DC dan sekarang di Marvel, ada mimpi lain nggak ke depannya sebagai komikus Indonesia? Banyak ya, terutama pengen lebih memajukan lagi industri komik Indonesia. Sekarang aku ngelihat perkembangan komik Indonesia udah seneng banget, udah beberapa komik kita juga difilmin dan filmnya juga keren gitu. Mungkin selanjutnya aku pengen coba terlibat langsung di film-film superhero atau film Star Wars gitu ya. Di balik layarnya langsung gitu, maksudnya ikut syuting segala macem, jadi desainer konsep artis atau posisi seperti itu supaya nanti aku bisa belajar dan ilmunya bisa aku sharing di sini gitu. Karena sekarang pun dengan aku jadi komikus Marvel, aku sering sharing profesional di sini di Indonesia untuk bisa ngebagi-bagi ilmu apa yang selama ini aku pelajarin dari Marvel ke adik-adik atau rekan-rekan komikus di sini gitu. Oke, luar biasa sekali. Semoga sukses bisa menggapai cita-citanya Mas Aryo. Dan Amin. jangan lupa Terima kasih. dengan potensi-potensi dan bibit yang ada di Indonesia loh. Harus dibantu juga. Ya. Oke, baik. Benar. Terima kasih Mas Aryo.